Selamat ketemu lagi di channel Kanita Orchids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang satu apapun dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ceria, bahagia, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita bicarakan permasalahan etiolasi. Etiolasi ini adalah satu pelajaran di Fakultas Pertanian, atau orang pertanian tahulah etiolasi. Satu istilah ya. Etiolasi adalah satu istilah tanaman kekurangan sinar matahari. Jadi efek daripada tanaman kekurangan sinar matahari ya, ada beberapa masalah yang ditimbulkan. Satu, tanaman akan meninggi tapi kurus ya. Karena secara alami tanaman akan mengejar sinar matahari. Jadi dia berusaha untuk meninggikan batang, tapi dalam kondisi kurus ya. Kedua, akibat daripada etiolasi, pertumbuhan daun akan lemah ya, lembek ya, lunglai istilahnya ya. Lunglai kenapa? Karena tanaman kurang energi. Kemudian 3, akibat kekurangan sinar matahari, atau etiolasi, pertumbuhan anakan akan menjadi sulit ya. Kalaupun keluar lambat sekali. 4 ya. Jadi warna daun akan tidak hijau tua, tapi hijau memudar ya. Itu akibat kekurangan pigmen atau klorofil, bisa juga ya. Kemudian 5, akibat daripada etiolasi ya, kekurangan sinar matahari, pembungaan kalaupun keluar sedikit ya, sedikit sekali, dan pigmennya atau pewarnaannya agak pudar ya. Jadi dari kemudian yang jelas pertumbuhan akar. Pertumbuhan akar
akan sulit terjadi. Bukan sulit ya, akan kurang maksimal ya. Nah, jadi efek daripada kekurangan sinar matahari itu sangat besar ya terhadap tanaman, khususnya tanaman anggrek. Nah, keenam ya, keenam fase atau keenam bagian atau keenam macam dari akibat etiolasi itu bersinergia, artinya satu sama lain itu saling berkaitan. Contoh seperti ini ya. Akibat sinar matahari maka tanaman akan meninggi mencari sinar ya. Sehingga akibat sinar matahari daun akan lembek dan berwarna pudar, hijaunya tidak kuat ya. Kalau ini hijaunya kuat ya, ini hijaunya kuat ya. Ini berefek kepada kurangnya klorofil atau tidak terjadinya fotosintesis. Fotosintesis ini dapur ya, untuk memasak ya. Jadi kurang sinar matahari ya. Dengan adanya terjadi kekurangan fotosintesis, maka tidak berlaku sistem osmosis. Sistem osmosis ini adalah peredaran, kalau kita peredaran darah ya. Kalau di tanaman mungkin peredaran makanan atau zat pendukung ya. Jadi dengan tidak adanya peredaran darah yang lancar atau tekanan osmosis yang lancar, maka proses ya, pengiriman makanan dari akar ke batang ke daun ya untuk dimasak ya, itu lambat dan begitu juga dengan akar. Dengan adanya keterlambatan perjalanan proses ya, maka akar pun tidak berfungsi dengan optimal ya, maksimal ya. Dengan adanya akar berfungsi tidak maksimal, maka ya proses perjalanan makanan ataupun akar menyerap makanan tidak begitu aktif ya, dikarenakan masih ada tanaman yang belum diproses di daun ya, sedang dalam perjalanan ya. Dengan demikian proses pembentukan energi menjadi lambat dan berkurang ya. Sehingga dengan demikian tanaman tidak bisa sehat karena tidak bisa gemuk ya. Dengan demikian tanaman kurus jadinya ya, tidak bisa sebesar ini ya batangnya. Jadi dengan kurusnya tanaman, maka tanaman rentan terhadap serangan penyakit. Kenapa? Daya imunnya kurang ya. Jadi untuk mempertahankan kesehatan dalam tubuhnya itu sangat kurang karena energinya tidak ada. Nah, dengan demikian
ya, maka tanaman mudah terserang dengan penyakit. Sama juga dengan tubuh manusia ya. Kalau imunnya sudah menurun, maka kita gampang terserang flu ya, pilek. Itu yang parameternya ya. Jadi sebelah kompleks jadinya, sehingga tanaman pun ya, artinya tanaman pun bisa kurus dan mati. Itu dia permasalahan bila terjadi kekurangan sinar matahari atau etiolasi. Itu dia masalahnya ya. Jadi untuk mengatasi itu ya, kita harus perhatikan betul bagi tanaman-tanaman yang di bawah naungannya. Jadi dengan parameter-parameter tadi, apakah tanaman kita kekurangan sinar matahari atau tidak, sudah saya bahas tadi di cerita sebelumnya ya. Jadi sudah ada parameter-parameternya ya. Nah, kemudian ya, untuk mengatasi itu maka kita butuh satu vitamin yang kuat ya. Yang pertama-tama kali kita harus memberi sinar matahari ya kepada jadi kita beri persentase. Biasanya ini banyak terjadi di tanaman-tanaman di bawah paranet ya. Ini perlu diperhatikan gitu ya. Jadi caranya coba memberikan lagi sinar matahari yang agak lebih besar ya. Nah, kita pakai di sini pupuk puisi ya untuk mempercepat. Jadi pupuk puisi ini untuk mempercepat menghilangkan stres pada tanaman yang utama ya. Kemudian baru nanti dia membentuk energi, mengoptimalkan atau memaksimalkan pembentukan energi ya pada tanaman, sehingga tanaman mudah menyimpan energi, membuat tanaman gemuk ya, seperti ini. Itu dia. Jadi itulah fungsi dari pupuk puisi dan masalah daripada etiolasi ya. Jadi banyak kejadian etiolasi ini juga, kekurangan sinar matahari ini juga bisa mengundang jamur ya. Jadi pada saat penyiraman kekurangan sinar matahari, tidak terjadi pemuapan air yang tersisa yang tidak terserap oleh tanaman, yang membuat jamur berkembang biak di situ. Jadi banyak efek resiko kekurangan kerugian daripada etiolasi. Jadi saya cuma ingatkan teman-teman yang tanamannya diletakkan di bawah paranet ya, itu apalagi sekarang sudah masuk di ujung penghujan ya, mau mulai penghujan ya. Jadi segera mungkin diperhatikan sinar mataharinya, kebutuhan sinar mataharinya. Baik, demikian video kali ini saya buat. Semoga berguna bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan, dan mohon subscribe-nya, mohon like and share-nya dan komennya,
ya, agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa sampaikan kepada teman-teman yang belum tahu keberadaan channel ini ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, ceria, bahagia, sukses selalu. Saya sudahi dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.